Kira-kira kapan anak bisa diperkenalkan masalah seks? Misalkan contohnya, kalau kamu disentuh bagian dada ke bawah, ini akan berdampak kamu mengalami hal-hal yang sifatnya menambah gairah seks misalkan. Buat kalian yang ada di rumah yang memiliki anak menginjak usia remaja, tentunya gelisah, resah, dan pasti ada rasa sedikit ketakutan, apalagi anaknya perempuan atau cewek. Lalu bagaimana agar caranya kita bisa menjadikan anak kita sosok yang kuat dan tidak terpengaruh dampak negatif di luar pergaulan mereka? Nah, kali ini tamu gua adalah Mr. Mahmud, yaitu pakar psikologi anak. Kita langsung tanya aja sama dia ya. Bagaimana caranya agar anak-anak tidak terpengaruh dampak negatif dari luar pergaulan dia? Pada intinya adalah yang harus kita pahami, orang tua terutama yang laki-laki adalah cinta pertama untuk anak perempuannya. Ini dulu yang harus dipahami gitu loh. Jadi mengenai tadi pertanyaannya adalah, boleh nggak kita ngebatasin anak kita agar dia tidak terpengaruh sama dunia luar yang sifatnya negatif mungkin ya. Nah, ini sebetulnya penting juga kita memberikan batasan sama anak. Tapi kita juga harus punya batasan juga. Jangan sampai full 24 hour atau 24 jam kita ngebatasin anak gitu loh. Ini nggak bisa. Karena apa? Karena akan mengganggu kondisi psikologis anak sendiri. Boleh nggak kita ngelarang dia agar tidak melakukan hal ini atau hal itu, ataupun hal-hal yang sebetulnya belum cukup dilakukan sama anak sebatas dia. Misalkan ya, ini di usia 10 tahun kan banyak pengen tahu tuh, rasa ingin tahunya kan banyak sekali tuh. Kira-kira boleh nggak kita ngelarang dia gitu? Loh, masa iya kita mau kontrol dia dari subuh sampai malam? Kan nggak mungkin. Nah, inilah peran orang tua bagaimana memberikan edukasi kepada anaknya agar dia tidak terpengaruh hal-hal yang dapat merugikan dia. Mr. Mahmud, kapan kira-kira anak bisa diperkenalkan mengenai seks? Sex education itu memang sudah waktunya kita berikan pemahaman sama anak-anak sejak usia dini gitu loh, agar dia tidak terpengaruh. Misalkan kalau kamu melakukan ini, kerugiannya seperti ini. Kalau kamu melakukan ini, kerugiannya seperti itu. Nah, buat kawan-kawan di rumah juga mungkin saya rasa ini sangat penting sekali, bahwa peran orang tua, terutama ayah dan ibu, memberikan pemahaman sama anak agar kita tidak terpengaruh hal-hal yang merugikan kita. Misalkan contohnya, kalau kamu disentuh bagian dada ke bawah, ini akan berdampak kamu mengalami hal-hal yang sifatnya menambah gairah seks misalkan. Nah, ini kan kita bisa kasih tahu bahwa orang lain selain keluarga ataupun ayah dan ibu tidak boleh menyentuh bagian-bagian yang vital. Kan pasti banyak nih ada yang mengatakan bahwa hukum karma itu berlaku. Karena rasa ketakutan yang cukup tinggi dari seorang ayah terhadap anak perempuannya, kan ada juga tuh sampai yang posesif, sampai akhirnya dia nganterin anaknya sekolah, nganterin anaknya kuliah, ngejemput segala macam. Ini kira-kira bisa mengganggu psikologi anak nggak? Soal tadi hukum karma memang betul. Kadang-kadang kalau kita mengingat masa zaman dulu, orang tua suka ngasih tahu bahwa hukum karma itu ada gitu loh. Tapi setidaknya kita bisa meminimalis agar anak kita tidak merasakan kerugian atau mengalami hal-hal yang merugikan diri dia sendiri, sehingga nanti dia bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kuat dan tidak terpengaruh pihak luar. Itu saja. Saya rasa itu paling penting buat kita, agar anak kita tidak mengalami kerugian. Nah, tadi kita udah ngobrol sama Mr. Mahmud bahwa pentingnya memberikan sex education kepada anak-anak yang menginjak usia remaja agar dia tidak terpengaruh dampak negatif dari luar pergaulan dia. Bagaimana caranya agar kita bisa memberikan pengertian terhadap anak? Kalau misalkan kamu melakukan ini, kerugiannya seperti ini. Kalau kamu melakukan seperti ini, kerugiannya seperti ini. Nah, itulah mengapa kita harus bisa menjaga anak agar dia bisa tumbuh dewasa dan berkembang menjadi sosok yang hebat, menjadi sosok yang penting buat keluarga dan dirinya sendiri kelak ke depan. Tentunya pengalaman kita bisa kita transfer ke mereka. Bagaimana caranya agar anak memiliki protek yang kuat dari dalam diri dia sendiri, agar dia tidak terpengaruh sama dunia luar. Itu aja ya, thank you ya.